Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, pengajiannya selesai. Alhamdulillah. Makan nih, waktu makan nih. Makan nih. Boleh, silakan makan dulu. Nah, teman-teman semua, jadi ini kita baru aja nih menyelesaikan pengajian kita. Dan pada hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang tema yang panas, isu panas yang udah terjadi di Indonesia ini. Itu temanya ada keterkaitan dengan budaya Indonesia yang seperti diambil alih oleh negara-negara lain gitu. Nah, itu gimana sih kelanjutannya? Nah, bersama saya di sini host yaitu bernama Arfi dari Bayaki yang akan memimpin acara pada hari ini. Bersama saya ada 7 orang teman saya yang baru saja menghadiri pengajian bersama, pengajian rutin mingguan tepatnya. Yang pertama, ada teman kami yang bernama Bian. Halo semuanya. Kemudian ada juga teman kami Faiza yang menjadi tempat untuk kita memberikan acara ini. Halo semua, nama saya Faiza. Kemudian juga ada teman kita dari Mantan Plus juga, yaitu ada Rifan. Halo semua. Sama juga teman kita juga yang tak kalah pentingnya, yaitu ada Dava. Halo Kak, masih udah diundang nih Kak ya? Ya, sama-sama Pak. Kita di sini akan sharing-sharing terkait aja, isu semangat. Monggo. Kita juga ada Damar. Halo semua, terima kasih ya sudah diundang. Sama-sama. Dan juga ada guest star kita yaitu Anam. Semuanya halo. Makasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf teman-teman, saya baru datang. Tadi habis isi bensin. Sampai helm nyangkut di paha. Ya. Nah, di sini juga ada teman kita yaitu Reno yang tadi aja baru isi bensinnya. Halo, saya Reno Ismail. Aduh, Nah, ya di sini kita ingin sharing-sharing aja nih. Jadi kita mungkin bakal santai aja, tapi kita bawa isu hangat gitu. Terkait apa Reno? Warisan budaya kita nih, salah satunya ada batik, ada rendang yang diambil sama negara asing nih. Menurut teman-teman gimana tuh? Nah, mungkin bisa kita mulai obrolan kita dari yang ganteng dulu kali ya. Dan mungkin bisa. Menurut kamu gimana sih? Menurut saya ya, makasih banget sebenarnya udah mengundang saya nih ya. Iya. Saya sangat antusias sekali untuk mendiskusikan bagaimana kita bisa lebih proaktif dalam mendokumentasikan dan melindungi warisan budaya kita, terutama di era digitalisasi seperti sekarang ya. Kayak contohnya, masa kita tega gitu biarkan warisan kita batik jadi klaim sama negara lain, contohnya Malaysia. Itu saya nggak tega sekali. Karena kita sudah menjadi hak milik dan sudah diambil oleh UNESCO gitu ya. Betul. Ya, silakan. Ini ya terkait hukum lagi guys. Ya, balik lagi ke hukumnya. Menurut saya hukum di negara kita ini lembek ya. Lembek banget, lembek mah. Nah, Kayak tempe. ini bisa jadi kritik dan saran bagi pemerintah di Indonesia. Ya. Lebih tegas lagi gitu ya. Dikuatkan lagi pertahanan. Ini upload di YouTube. Iya nih Pak. Oke, kepada Biar bisa bapak-bapak didengar. pemerintah, ini kita terima sebagai kasih rakyat banget biasa, ya. kita habis dari pengajian. Kita baru Semoga kritik kita didengar ya Pak. Jangan sampai, Jangan jangan sampai sampai kita kita diambil oleh bangsa diapresiasi. asing. Iya Pak. Tunggu. Ada yang mau sampai. Kamu ya? Mau. Boleh ke jajan. Boleh. Ini masih ada satu nih. Itulah kebiasaan kalau tidak satu ramai. Oke, lanjut Bapak Arfi. Nah iya nih, kan tadi udah bahas tentang batik. Nah ternyata yang diakui itu sebenarnya bukan batik doang. Apa gitu Pak? Oh, Tahu ini gak iya. tahu apa tuh yang biasa kita gerak-gerakin tuh yang dari Jawa. Saya tahu tuh Pak. Wayang. Dan juga ada berita katanya rendang dari Malaysia ya. Itu dia. Maksudnya apa itu ya? Dengan enaknya gitu mereka. Nah, menurut bapak-bapak sekalian, tadi udah pada nyebutin. Coba bapak Dava, wayang kulit, kenapa sih bisa diakui? Nah, menurut saya wayang kulit kenapa gitu dianya aja kita kagak kulitin aja gitu ya. Nah, itu dia Pak. Masa dikulitin Pak? Jadi tentu saja kalau misalkan dia
ngakuin wayang kulit dari Indonesia, dari Malaysia, kenapa kita tidak cek aja buktinya? Kita cek data-datanya. Karena menurut pengetahuan saya, memang wayang kulit ini berasal dari Indonesia. Cuman karena tadi berlindung di balik kata serumpun itu mereka kuncinya. menjadikan kata serumpun itu sebagai persamaan yang seharusnya tidak disamakan. Iya. Karena menurut saya, buat apa ada negara kalau misalkan mereka mengaku-akui budaya kita dari kita gitu. Menurut saya itu Pak Afri. Berarti ya terkait dengan wayang udah dijelasin lah ya. Iya. Dava. Iya. Dan menurut kalian nih terkait yang tadi tuh rendang itu bisa diakui kenapa tuh coba? Kenapa bisa diakuin sama Malaysia terkait makanan khas mereka gitu? Bahkan waktu itu tahun 2014 kalau nggak salah itu sempat ada wawancara terkait orang-orang terkait rendang itu di negara Malaysia, dan mereka tuh ngakuin dia pas ditanya, Pak menurut Ici itu bagaimana itu rendang itu dari mana? Mereka ya dengan tegas menjawab dari kita dong. Padahal di CNN 2011 itu rendang jadi makanan nomor 1 terenak di dunia. Dari loh. Indonesia, Dari kan? Indonesia. Oh, Indonesia. Rempah-rempah dari Indonesia. Iya. Habis pikir sama negara lainnya. Nggak bisa emang. Sama hal kayak nasi uduk diganti nasi lemak. Aduh. Kayak nggak bisa kreatif gitu. Aduh. Nasi Padang diganti nasi kandang. Plak ketiplak. Maksudnya itu. Kan bisa ya. Nah, padahal hal-hal yang kayak gitu tuh, padahal budaya Indonesia yang ciri khas dari Indonesia itu bisa menjadi potensi ekonomi kreatif negara Indonesia gitu, yang mengembangkan ekonomi negara Indonesia. Nah, menurut bapak-bapak sekalian nih terkait yang budaya tadi udah diakui oleh negara lain, kalau misalnya nggak diakui nih, gimana sih cara kita menyebarkan gitu, menyebarkan budaya biar jadinya tuh menjadi dampak positif ya ekonomi gitu, ekonomi Indonesia jadi berkembang. Jadi kita gimana tuh cara nyebarinnya, cara nyebarin budaya-budaya Indonesia itu gimana menurut bapak-bapak sekalian? Ya menurut kami generasi Geni Mila ini kita harus melestarikan budaya ya, melestarikan budaya dengan cara Mungkin kita bisa buat stand jualan gitu, Iya, terus boleh. diinovasikan kayak misalkan Inovasi inovasi balik lagi ke inovasi penting gitu. Dan kita harus menarik dong lebih unggul biar suara kita yaitu budaya-budaya yang itu punya kita itu didengar dan gak diaku-akuin lagi tuh sama negara samping ya, bisa dibilang. Aduh, Negara negara saja kan samping. sekarang kan zamannya digital, era digital ya. Betul, Kita bisa lebih mudah untuk mengkreasikan dengan dipadukan dengan budaya kita melalui contoh YouTube bisa, dengan konten-konten pendek seperti TikTok bisa. Iya, betul. Dengan itu juga kan kita juga bisa memberikan suara bahwa budaya ini ya milik kita, Iya, milik betul, Indonesia. betul, Kalau betul. bukan kita siapa lagi gitu kan. Nah, bagaimana cara kita mengembangkan digitalisasi kita lah ya, Betul, terus betul, juga betul. SDM pastinya sumber daya manusia itu yang perlu ditingkatin tuh. Betul. Gimana cara kita meningkatkan kreativitas kita? Emang gitu. harus balik lagi ke SDM sendiri. Iya betul. Buat meningkatkan itu. Sebetulnya juga balik lagi ke ya yang tadi dibilang regional itu SDM, dan kita harus dong sebagai warga negara Indonesia kita harus kerjasama nih bareng-bareng semuanya untuk kita berhenti dulu kali ya guys. Oke, kita break sejenak. Oke, bye-bye. Kita dengar azan dulu. Nah, karena kita udah maghrib nih, udah mulai gelap. Nah, ya udah kita mungkin udah di ujung acara juga. Nah, saya mau denger nih terkait harapan-harapan bapak semua. Iya, emang udah malam juga ya. Ya, harapan-harapan bapak terkait ya negara Indonesia lah, supaya kedepannya biar budaya kita juga nggak diakui oleh negara lain. Nah, mungkin kita bisa ke langsung. Bapak Egi kali ya, Bapak Rifan. Ya mungkin kembali lagi ke masyarakatnya ya, kayak kesadaran tentang diri kita yang punya budaya gitu loh, kayak kita ini punya loh budaya dan kearifan lokal, dan jangan malu untuk Harus bangga. iya harus bangga, jangan malu untuk kayak menunjukkan budaya, jangan malu untuk melestarikan, dan juga kayak jangan malu untuk dibilang tua. Nah itu tuh Terutama Gen Z sekarang. Iya kan, Gak bangga banget sama
budaya-budaya luar yang modern-modern gitulah. Yang udah tercampur harus globalisasi. Iya, saya juga sebenarnya kurang suka ada tren dikit ikutin, ada tren dikit ikutin. Menurut saya Harusnya kan bisa difilter ya Pak. iya bisa disaring Iya, lah. bisa Maksudnya disaring. ada di mana dia mereka harus bertindak, ada positif ada negatifnya. Jangan semuanya kita makan ibaratnya gitu. Jangan semuanya kita ambil. Oke, saya suka Gen Z sekarang berkreasi, tapi cobalah kreasikan itu dengan di-apply dengan budaya sendiri. betul banget. Dikreasikan Diaplikasikan. biar budaya kita juga ini keluar juga, Sampaikan. disampaikan. Ya, keren mereka itu juga bagus banget. Iya. Salah satu contoh kan ada TikTok dance sekarang dengan dance luar negeri. Terus saya kenapa kita tidak ngedance di TikTok tapi dengan apa namanya tari di Indonesia? Iya. Banyak. Indonesia itu tariannya banyak. Betul. Dari mulai makanan, tarian, kearifan lokal apalagi baju adat daerah juga banyak. bahasa juga Iya. banyak. Makanya itu kita juga sebagai Gen Z harus bisa memilih lah ya. Dimana harusnya kita bisa mengkombinasikan, dimana kita bisa mengkreasikan TikTok dengan budaya-budaya kita. Oke, betul banget. Terkait digitalisasi lagi ya, harus apply gitu. Biar kita juga dapat melestarikan budaya kita, biar nggak dianggap sama negara lain. Nah, dari beberapa yang lain, mungkin ada yang mau ditambahin kan nih? Nah, Gen Z kan ini mulai pada malu ya Pak ya, katanya ya, betul. sama budaya-budaya kita. Nah itu tuh harusnya tuh kita menyuarakan budaya-budaya kita supaya nggak diambil bangsa asing. Betul. Nah selain Gen Z atau anak-anak muda penerus yang menyuarakan, pemerintah juga harusnya mendukung. Jadi jangan balik Pak. lagi. Iya, Pak, Di posting. diupload nih. Kayak demen deh. Bapak-bapak pemerintah yang terhormat, jadi kalau bapak menonton video ini dimohon kalau anak muda melakukan pergerakan sosial tentang budaya didukung ya Pak, didukung. Ya. Kayak P5 PPRA. Iya. Itu termasuk kurikulum yang telah didukung oleh pemerintah agar dapat menerapkan kebudayaan kita Pak. Dan itu ya. menurut riset juga apa namanya sekolah yang bagus untuk membudayakan itu cuma 14 Jakarta ya. Cuma 14 Jakarta. Kalau nggak salah terakhir saya lihat tuh terbaik ketiga di Jakarta Timur. Ke Korea juga. Itu kalau nggak salah ada anaknya yang ke Korea dan memperluaskan budaya Indonesia. Itu, Pak. Mengharumkan ya saya. Semoga sekolah-sekolah di Indonesia support juga ya seperti ini Iya. 14 Jakarta Amin, ya. amin. 14 Jakarta dari kampus A atau kampus B ya. Jadi buat semuanya insya Allah apa namanya semoga budaya kita makin berkembang. Amin. Amin. Dan saya juga yang tadi disampaikan oleh Bapak Reno, saya juga meminta gitu untuk bapak-bapak pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri juga kebudayaan agar dapat mendukung gitu ya Pak kreativitas dan dapat menyebarluaskan agar kami dapat menyebarluaskan secara optimal gitu terkait kebudayaan Indonesia ini. Nah, harapan Bapak yang tadi tuh sangat bermakna dan sangat baik gitu. Nah, karena kita udah di ujung, kita juga mau sholat maghrib nih ya Pak. Sholat dulu, sholat. Udah lewat waktunya, kita udah dengerin azan juga tadi. Udah 18.22 nih. Iya, kita mau langsung sholat aja. Oke, terima kasih. Sekian Ya, sebenarnya PBB saya dari terima kasih kami. ya. Iya, terima kasih sekali. Terima kasih juga ya Allah. PBB itu apa kalau boleh tahu? PBB. PBB itu apa nih? PBB. Kata Apa? berbaris. Baris berbaris. Persatuan bangsa. Weh, Saya kira itu. PBB itu podcast bahas budaya. Saya izin mendahului karena saya mau apa namanya sholat maghrib dulu. Oh, iya udah. Anak istisnya udah nungguin. Iya, siap. Saya bisa lagi di luar di rumah nih apa ya? Yaudah, Pak. Hati-hati di jalan Bapak. Mari. Terima kasih banyak ya. Mari. Hati-hati dong. Nanti Pak. Semua duluan assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, udah mungkin langsung kita tutup aja ya, Pak ya. Terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan, pemirsa semua yang udah di rumah, yang udah nonton, meluangkan kuotanya. Terima kasih saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.